One, fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat memikis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel Memikis. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa di-like dan subscribe dulu ya channel ini. Kali ini kita akan membahas lagi sesosok nabi. Siapakah nabi itu? Yuk kita simak selengkapnya. Kisah Nabi Ismail alaihissalam yang kita ketahui merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu cerita inspiratif dalam sejarah Islam. Berbicara tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam tidak bisa dilepaskan dari Nabi Ibrahim yang merupakan ayah kandungnya, terutama kisah yang berkaitan dengan munculnya Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Adanya kisah dari Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini menunjukkan bahwa betapa besarnya rasa cinta seorang ayah kepada anaknya. Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim sudah siap menerima agar dirinya disembelih seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam lahir di Palestina pada tahun 1794 sebelum Masehi di wilayah Biru Sab ketika Nabi Ibrahim saat itu berusia 90 tahun. Mengutip dari buku Ibrahim, Bapa Para Nabi dan Kekasih Allah, Nabi Ismail alaihissalam adalah putra pertamanya dengan Siti Hajar. Kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah puluhan tahun pindah ke Palestina, namun belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala itu Nabi Ibrahim dan istri pertamanya itu Siti Sarah menetap di Palestina. Akan tetapi pernikahan mereka berdua belum dikaruniai buah hati. Pada saat itu usia Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sudah terbilang memasuki usia lanjut. Siti Sarah yang menyadari akan hal itu kemudian memberikan izin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi bersama dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa dan selalu memohon kepada Allah agar diberikan buah hati. Akhirnya doa dari beliau pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahannya dengan Siti Hajar akhirnya dikaruniai satu buah hati laki-laki yang diberi nama Ismail. Nama yang diberikan itu mengandung arti yang sangat dalam menurut bahasa Ibrani, yaitu Isma berarti mendengar dan El berarti Allah. Jadi Ismail adalah Allah Maha Mendengar. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nama Ismail karena Allah sudah mendengar dan mengabulkan permohonannya. Kelahiran dari Nabi Ismail alaihissalam ternyata tidak hanya membawa sukacita, tetapi juga membawa ujian bagi Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail yang kala itu masih bayi ke sebuah lembah yang tandus yang sekarang menjadi Mekah, yang saat itu belum ada penghuninya. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hijrah ke Mekah atas dasar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah ini muncul karena Nabi Ibrahim mengambil keputusan setelah melihat istri pertamanya kurang senang dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar setelah kelahiran dari Nabi Ismail. Hijrah Nabi Ibrahim beserta anak dan istrinya ke Mekah ini dilakukan dengan menaiki unta. Dan setelah sampai di Mekah, mereka mulai mencari tempat untuk berteduh. Ditemukanlah sebuah pohon yang bisa digunakan untuk tempat berteduh. Pohon itu adalah pohon dauha dan mereka pun segera turun dari unta. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mulai meninggalkan istri beserta anaknya di bawah pohon dauha. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sangat sunyi dan sepi itu. Tetapi
Semua ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin melanggarnya. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, "Tetap bertakwalah kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menentukan kehendak-kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmat-Nya. Dialah yang memberikan perintah kepadaku untuk membawamu ke sini." Sampai pada akhirnya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang waktu itu masih bayi ditinggalkan di padang gersang dan tandus yang sekarang menjadi kota Mekah. Sejak kelahirannya, sudah banyak tanda kenabian yang Allah perlihatkan pada diri Nabi Ismail alaihissalam. Salah satunya seperti keluarnya air Zam-Zam ketika beliau menghentakkan kakinya sewaktu bayi saat ditinggalkan di padang tandus dan gurun pasir atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa kecilnya, Nabi Ismail alaihissalam memiliki perangai yang santun dan soleh. Ia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tuanya. Akhirnya, setelah beberapa tahun berlalu, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus. Beliau pun merasa rindu. Setiap kali beliau akan mengirimkan utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya tersebut. Dan setiap itu pula beliau merasa lega. Ternyata dari para utusan, beliau mendapat keterangan bahwa Siti Hajar dan Nabi Ismail dalam keadaan baik-baik saja. Anak dan istrinya ini dianggap pemilik dan pemimpin Mekah, karena istri dan anaknya itulah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim akhirnya tidak dapat menahan kerinduannya yang selama ini ia pendam. Kemudian beliau berangkat ke Mekah untuk bertemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail di Padang Arafah. Di Padang Arafah, anak dan istrinya ternyata sedang mengembalakan ternak yang cukup banyak. Beliau merasa lega dan bercampur haru. Ternyata kehidupan istri dan anaknya tidak kurang suatu apapun. Tampak nyaman serba kecukupan. Akhirnya beliau memutuskan untuk ikut pulang ke Mekah. Karena kelelahan, mereka bertiga akhirnya beristirahat sebentar di Musdalifah. Perjalanan antara Palestina dan Mekah bukanlah jarak yang dekat. Saking lelahnya, Nabi Ibrahim tertidur. Dalam tidurnya yang sangat sebentar itu, beliau mendapatkan wahyu melalui mimpi bahwa beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menyembelih Nabi Ismail. Iya, anaknya harus dikorbankan sebagai bukti tunduk patuh Nabi Ibrahim kepada Tuhannya. Begitu terbangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim merasakan hatinya sangat berdebar-debar. Ujian kali ini benar-benar berat. Beliau begitu menyayangi Nabi Ismail. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki anak yang sangat dicintainya itu untuk dijadikan korban. Betapa berat cobaan ini. Lama sekali beliau mendambakan anak sebagai penerus generasinya. Nabi Ismail adalah anak pertamanya. Karena sebelumnya dari perkawinannya dengan Siti Sarah, beliau belum dikarunia anak, walaupun usianya sudah sangat lanjut. Kini setelah mendapatkan anak itu harus dikorbankan. Pada awalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan keraguan ada pada dirinya. Akan tetapi mimpi itu terus berulang selama 3 kali. Dan pada akhirnya, Nabi Ibrahim mempunyai keyakinan bahwa mimpi itu adalah benar-benar mimpi dari Allah. Dan beliau menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau memberitahukan mimpi itu kepada Nabi Ismail. "Wahai Ismail, aku tadi malam diperintahkan Allah untuk menyerahkanmu sebagai korban. Aku harus menyembelihmu. Sekarang bagaimanakah pendapatmu, Nak?" kata Nabi Ibrahim. "Wahai ayahku, sekiranya itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan itu, dan aku akan tetap sabar serta ikhlas," jawab Nabi Ismail. Dikisahkan betapa iblis selalu berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim
Siti Hajar dan Nabi Ismail berkali-kali dibujuk agar tidak mau melaksanakan perintah dari Allah tersebut. Godaan iblis yang demikian dahsyat ternyata tidak mampu meruntuhkan mereka. Akhirnya Nabi Ismail dibawa ke atas bukit. Wajahnya ditutup kain putih, pisau sudah disiapkan. Ketika pisau itu berada di leher Nabi Ismail, hampir menempel, tiba-tiba tubuh dari Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk. Malaikat Jibril yang melakukannya. Dengan demikian, selamatlah Nabi Ismail dari penyembelihan. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas, dan sekarang sebagai gantinya aku berikan binatang ternak yang disembelih. Ini adalah cobaan yang sangat besar bagimu." Ketika Nabi Ibrahim berusia 80 tahun, Nabi Ibrahim mendapat perintah Allah untuk melaksanakan khitan atau sunat. Tidak hanya Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk menghitan Nabi Ismail dan juga semua hamba sahayanya. Begitupun setiap laki-laki yang ada pada keluarganya. Kala itu Nabi Ismail dihitan pada usia 13 tahun. Hal ini ada dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali memakai celana panjang, membersihkan rambut yang kotor, mencukur bulu kemaluan, dan orang yang pertama kali melakukan hitah dengan kodum saat beliau berusia 80 tahun. Beliau dikenal sebagai orang yang pertama kali menjamu tamu dan orang yang pertama kali rambutnya beruban. Kemudian, khitan ini terus dilakukan oleh nabi-nabi setelahnya, termasuk ajaran Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dengan khitan terhindarlah seseorang dari penyakit kelamin dan menambah nikmatnya hubungan suami istri. Konon, karena usianya sudah lanjut, maka khitannya Nabi Ibrahim dilakukan dengan menggunakan kampak. Ayat-ayat yang berhubungan dengan kisah Nabi Ismail ada dalam surat Asy-Syafa'at ayat 100-111. Semakin hari semakin banyak orang yang menetap tinggal di dekat sumur Jam-Jam. Umur Nabi Ismail pun semakin bertambah. Sudah tiba saatnya bagi Nabi Ismail untuk menikah. Karena itu, Nabi Ismail dinikahkan dengan wanita Jurhum. Wanita itu bernama Imarah binti Sya'ad bin Usamah bin Aqil al-Malaiki. Saat itu Nabi Ismail alaihissalam menetap di Mekah, sedangkan Nabi Ibrahim di Palestina. Pada saat menikah, istri Nabi Ismail alaihissalam belum mengetahui ayah mertuanya. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi rumah dari Nabi Ismail. Pada waktu itu, Nabi Ismail sedang tidak berada di rumah, hanya istrinya yang ada di rumah. Istri Nabi Ismail tidak mengetahui bahwa tamu itu adalah ayah mertuanya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya itu mengenai kehidupan rumah tangganya bersama dengan Nabi Ismail. Istri dari Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Kami hidup sengsara dan serba kekurangan serta kesusahan." Mendengar jawaban itu, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung berkata, "Jika suamimu pulang, sampaikan salamku padanya dan katakan agar dia segera mengganti daun pintunya." Saat Nabi Ismail alaihissalam pulang ke rumahnya, beliau merasa bahwa rumahnya telah kedatangan seseorang. Nabi Ismail pun bertanya kepada istrinya, "Apakah kita kedatangan tamu?" Lalu istrinya menjawab bahwa tadi ada seorang tamu dan menyebutkan ciri-ciri tamu itu. Lalu Nabi Ismail menanyakan apakah tamu itu menitipkan pesan untuknya. Istrinya menjawab bahwa tamu tadi menitipkan salam dan menyuruh Nabi Ismail segera mengganti daun pintu rumahnya. Nabi Ismail pun kemudian menjawab, "Itu adalah ayahku dan dia memintaku untuk menceraikanmu." Setelah itu, Nabi Ismail pun menceraikan istrinya karena perangainya yang buruk. Setelah bercerai, Nabi Ismail alaihissalam menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Syaidah binti Mudad bin Amru al-Jurhumi. Pada saat menikah, Syaidah pun belum mengetahui ayah mertuanya. Dari Syaidah, Nabi Ismail memiliki 12 anak laki-laki, yaitu Nabayut, Qaidar,
Adabil, Mabsom, Mashima, Masa, Rauma, Hadar, Yatur, Nafisi, Tayima, dan Kodama, dan seorang anak perempuan yaitu Nasamah yang kemudian dinikahkan dengan anak saudaranya sendiri yaitu Al-Ash bin Ishaq. Kemudian pada suatu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam kembali mendatangi rumah dari Nabi Ismail. Namun pada saat itu Nabi Ismail sedang tidak berada di rumah. Lalu Nabi Ibrahim menanyakan keadaan dan kehidupan rumah tangga menantunya itu bersama Nabi Ismail. Sayyidah menjawab, "Kehidupan kami sangat bahagia dan kami baik-baik saja." Lalu Nabi Ibrahim menanyakan menu makanan menantunya itu bersama Nabi Ismail. Sayyidah menjawab, "Kami memakan daging dan air yang cukup." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan agar menantunya dan Nabi Ismail selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan limpahan rezeki. Nabi Ibrahim berpamitan dan menitipkan salam dan pesan kepada Sayyidah. "Jika suamimu pulang, katakan agar dia mengokohkan daun pintu rumahnya." Setelah itu Nabi Ismail pulang. Istrinya mengatakan kejadian tadi, termasuk salam dan pesan dari tamu itu. Nabi Ismail menjawab, "Itu ayahku dan ia memintaku untuk mempertahankanmu." Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan istrinya Sayyidah binti Mudad, lahirlah bangsa Arab yang dikenali dengan bangsa Arab Mustaribah. Kemudian dari jalur ini pula lahirlah Nabi Muhammad SAW dari anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk mendirikan Ka'bah di dekat telaga Jam-Jam. Kemudian Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail sedang meraut anak panah di bawah pohon dekat dengan air Jam-Jam. Ketika beliau menyadari kedatangan ayahnya, beliau lalu bangkit, berlari ke arahnya. Maka keduanya melakukan seperti halnya seorang bapak terhadap putranya dan seorang anak terhadap bapaknya. "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." Nabi Ismail menjawab, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah." "Apakah kamu membantuku?" tanya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail menjawab, "Aku akan membantumu." Kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi, "Sesungguhnya Allah telah menyuruhku untuk membangun sebuah rumah di sini," sembari menunjuk pada anak bukit. Keduanya lalu menggali pondasi seraya berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." Setelah itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Nabi Ismail membawa batu dan memikulnya di atas pundaknya. Sementara itu ayahnya, Nabi Ibrahim, membangun dan menyusun batu-batu itu sehingga beberapa tumpukan. Setelah menjadi tinggi dan Nabi Ibrahim alaihissalam sulit untuk menjangkaunya, Nabi Ismail datang membawakan batu dan meletakkannya di bawah kaki ayahnya. Batu yang digunakan sebagai pijakan Nabi Ibrahim inilah yang kelak menjadi makom, yakni tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atasnya. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyusun batu-batu itu, Nabi Ismail terus mengambil batu yang lain dan memikulnya hingga bangunan Ka'bah itu selesai. Keduanya berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail membangun Ka'bah setiap hari. Meskipun hari-hari itu dilalui dengan cuaca yang amat panas dan terik. Di setiap langkah dan proses pembangunan itu, lisan keduanya tidak pernah berhenti untuk mengucapkan doa. "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." Keduanya senantiasa mengucapkan doa ini karena takut amal mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pintu amal telah dibuka, namun pintu diterimanya amal masih tertutup. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pembangunan Ka'bah hampir selesai,
Nabi Ibrahim masih merasa ada yang kurang dengannya. Beliau membutuhkan sebuah tanda untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Kemudian beliau menyuruh Nabi Ismail untuk mencari sebuah batu. Nabi Ismail pun mencarinya dengan mendaki wilayah bukit. Hingga datanglah malaikat Jibril dengan membawa batu Hajar Aswad sembari meletakkannya di salah satu sudut Ka'bah. Nabi Ismail menghampiri ayahnya, sementara Hajar Aswad telah menancap dengan kokoh. Lalu beliau berkata, "Wahai ayah, siapa yang membawakan untukmu batu ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Malaikat Jibril datang padaku dari langit dan menyusun batu ini." Dengan penempatan Hajar Aswad di sudut Ka'bah ini, lengkap sudah proses pembangunannya. Kemudian keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 128 sampai 129 yang artinya, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik, rangkaian ibadah haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah sunnah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, "Tuhan, aku telah selesai membangunnya." Allah Subhanahu wa taala pun lalu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berseru kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Namun Nabi Ibrahim merasa suaranya tidak akan bisa mencapai orang-orang yang jauh itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Serukanlah dan aku akan menyampaikan." Lalu Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintahnya dengan berseru, "Wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah." Seketika segala sesuatu menjawab seruannya tersebut. Maka barang siapa yang mendengarnya, dia termasuk dari golongan orang yang berhaji. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan menerima hajinya. Sampai akhirnya Nabi Ismail alaihissalam wafat pada usia 173 tahun di negeri Palestina. Tetapi menurut riwayat lain, Nabi Ismail alaihissalam wafat di Mekah. Beliau dimakamkan di samping makam ibunya yaitu Siti Hajar di Hijr. Nabi Ismail alaihissalam meninggalkan pesan kepada anak cucunya yaitu, "Hai anak cucuku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Islam menjadi agamamu. Karena itu, janganlah kamu mati kecuali tetap dalam keadaan Islam." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.